Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwandi dari SMK Makarya 1 Jakarta, kelas 11 pemasaran. Pada siang hari ini, saya akan berbincang-bincang mengenai akidah yang akan disampaikan oleh Saudara Alvin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya yang sangat melimpah kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Dan yang kedua, marilah kita berikan junjungan serta sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada siang hari ini, saya sendiri akan membahas tentang akidah. Apa sih itu akidah? Mandi tahu akidah itu apa? Akidah, Coba jelasin setaunya aja. akidah. Tahu apa enggak? Nggak tahu. Oh ya udah. Akidah sendiri itu berasal dari kata al-aqdu yang berarti kokoh. Dari pengertian itu dapat ditarik bahwa pengertian akidah adalah keyakinan yang kokoh yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Itulah akidah. Dan di dalam konsep akidah terdapat tauhid. Apa sih itu tauhid? Tahu tauhid? Tauhid. Itu lafaz Allah. Ya, benar, itu salah satunya. Dari pengertian tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Dan di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu dalam surah Maryam ayat ke 65, yaitu yang berarti Rob yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Dari pengertian ayat yang terdapat dalam surah Maryam ayat ke-65, tauhid itu terbagi menjadi 3, yakni tauhid rububiyah, yakni mengesahkan Allah dengan meyakini bahwa dialah yang menciptakan dan dialah yang memiliki serta yang mengurus alam sejagat ini, alam raya sejagat. Dan yang kedua, tauhid uluhiyah, yakni tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah dan disebut tauhid ibadah. Jadi tauhid uluhiyah itu tuh semacam kayak kita tuh beribadah, salah satunya dengan sholat, zakat, dan segala macam. Karena konsep ibadah itu sendiri bisa diartikan banyak hal dan dapat dibagi. Contohnya ibadah maqdoh dan ghairu maqdoh. Jadi ibadah maqdoh itu tuh ibadah yang wajib. Contohnya yang wajib itu maksudnya ibadah yang terdapat dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kayak sholat, zakat, haji, macam itu. Dan ghairu maqdoh itu tuh ibadah macam kayak kita sekolah, belajar. Dan syarat ibadah itu tuh cuma 2, niat dan tujuan. Percuma juga nih
contoh kayak misalkan kita sholat, niat kita niat kita buat Allah, tapi tuh tujuan kita tuh biar dipandang sama orang itu tuh kita orang soleh, itu tuh masuknya bukan ibadah, tapi tuh masuknya musyrik. Masuknya nah musyrik ya kan, syirik kayak gitu. Syirik itu tuh perilakunya, musyriknya itu tuh orangnya, orang yang melakukan syirik. Nah itu. Dan yang penting tuh ibadah dua doang sih poinnya, tujuan dan niat. Dan yang ketiga, pembagian tauhid yakni asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-namanya yang terdapat dalam Asmaul Husna. Dan saya rasa cukup pembahasan saya pada materi hari ini tentang akidah. Dan apa ada yang mau ditanyakan Saudara Wandi? Apa sih tujuan makhluk hidup itu diciptakan? Nah, tujuan makhluk hidup diciptakan itu sudah terdapat dalam ayat suci Al-Quran, yakni dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepadanya. Jadi konsep penciptaan manusia segala macam itu tuh hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ibadah itu sebagai apa? Yang tadi saya jelaskan. Ibadah rububiyah, ibadah makhdoh dan ghairu makhdoh. Jadi itu saja. Apa sudah cukup? Sudah. Tutup. Ya, demikian teks yang disampaikan oleh Saudara Alvin. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.